Beliau dahulu adalah pengurus masjid sama kurang lebih 30 tahun. Namun ketika beliau hijrah, beliau dimusuhi oleh seluruh kampung. Nah, penasaran kan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena satu detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat AMDK, pada kali ini kembali lagi nih sama Bang Rio, putra AMDK, yang mana kita kembali mencari sahabat-sahabat atau karib-karib dari AMDK yang mana bisa memberikan wawasan ataupun ilmu kepada Sobat AMDK. Yang sudah ada di sebelah saya ini adalah salah satu karib dari AMDK yang ada di Kota Lampung. Apa sih yang menarik dari beliau? Karena Bang Rio dapat informasi bahwasannya beliau dahulu adalah pengurus masjid sama kurang lebih 30 tahun. Namun ketika beliau hijrah, beliau dimusuhi oleh seluruh kampung. Nah, penasaran kan bagaimana? Kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya siapa nih Pak? Ihsan Haryanto. Pak Ihsan Haryanto. Jadi informasi yang Rio dapat tadi Pak, itu benar gak sih Pak? Kan 30 tahun mengurus masjid di kampung dekat Bapak. Ternyata ketika Bapak hijrah, dan Rio pun belum tahu hijrahnya dari mana ke mana nih. Baru hanya dapat informasi sekilas saja. Tiba-tiba langsung dibenci satu kampung. Itu hijrah apa itu Pak? Ya ini ya hijrah. Kalau ditanya hijrah apa, yang jelas hijrah itu adalah meninggalkan kalau kemaksiatan yang sama sejarahnya meninggalkan kemaksiatan kepada menuju kepada ibadah yang benar. Kalau itu berarti dulu Bapak belum beribadah yang benar dong? Belum. Ibadahnya yang gimana tuh Pak? Iya. Karena ini mungkin Sobat AMDK juga bertanya-tanya. Setelah saya tahu, setelah saya ngaji bahwa ibadah yang benar itu seperti apa, ternyata yang benar itu yang ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata selama waktu saya belum hijrah itu apa yang saya lakukan itu ternyata banyak yang nggak benar. Banyak yang nggak benar. Kalau boleh tahu yang nggak benernya itu apa ya Pak ya? Ya melakukan ibadah yang tidak ada contohnya Rasul. Contoh yang tidak ada contoh dari Rasul itu yang bagaimana Pak? Agar Sobat AMDK ini nggak salah nangkep nih Pak. Karena 30 tahun ngurus masjid loh. Kok bisa ngamalin sesuatu yang nggak ada contohnya dari Rasul? Contoh dalam sholat aja ya. Dalam sholat selalu dengan usoli fardol ini, usoli fardol dan yang lain-lainnya ternyata Rasul tidak nyontohkan. Kemudian zikirnya dengan seperti orang kur, rame-rame, ternyata tidak ada contoh dari Rasul. Itu contoh dari sholat aja. Gitu. Setelah saya hijrah, ternyata nggak ada contoh dari Rasul. Semua ibadah yang tidak dicontohkan Rasul, itu ternyata tertolak. Ya, kemudian Bapak bisa hijrah ini, sebelum hijrah ini, bagaimana Bapak bisa dapat jalan yang benar tuh bagaimana Pak? Karena saya dengar informasi juga Bapak ini pernah masuk ke beberapa aliran-aliran nih. Itu benar gak informasi itu Pak? Ya. Itu Bapak memang mencari jalan yang benar atau memang ikut-ikutan masuk ke sana itu Pak? Saya itu bukan kebetulan ya, memang dari muda kan, dari kecil lah seneng untuk ikut kajian-kajian gitu. Dari kecil ya? Dari kecil. Karena saya kan dari kecil mandiri gitu ya, dari kecil jadi tepat kan. Nah karena seneng ikut kajian-kajian sehingga tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak. Ini ikut, pokoknya wah ini ikut ngaji. Kan ini agama gitu loh. Yang penting Islam gitu loh. Pokoknya kalau itu tentang agama dianggapnya baik semua. Baik semua, ikut sehingga sampai
di usia hampir 40 tahun saya mengikuti sebuah aliran ya sampai 10 tahun gitu. 10 tahun ya udah mendalami lah sampai kalau istikaf itu cuma zikir aja di situ. Cuma zikir. Iya, zikirnya enggak 100 200, belasan ribu. Masya Allah. Zikirnya belasan ribu ya dengan teknik seperti itu, mata dipejamkan seperti itulah, jadi sampai 10 tahun. Itu bisa masuk memang Bapak mau nyoba aliran ini nih atau bagaimana Pak? Ikut teman. Ikut teman? Iya. Itu Masya tadi, Allah. makan dari udah kan ini kan Islam kajian ikut gitu. Masya Allah nih Sobat AMDK, ternyata kita bisa lihat seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, almar'u ma'adini khalili. Dia seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi Pak Ihsan ini bisa masuk karena temannya. Jadi Sobat AMDK, carilah teman yang bisa mengajak kita kepada jalan yang hak, yang sesuai apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Itu Bapak selama 10 tahun itu merasa nyaman Pak? Enggak juga. Enggak juga? Enggak. Tapi kok bisa bertahan 10 tahun juga. itu? Ya ngalir aja gitu, ikut aja gitu. Tapi nyaman enggak, bahkan masih banyak yang dilanggar juga gitu. Gitu. Itu sampai zikir Ya, belasan ribu itu, Masya Allah. Dan itu dalam satu hari, dalam 24 jam itu tidak sekali aja. Tiap habis sholat fardu, Zikir juga? zikir. Masya Allah, jadi kerjanya tiap hari itu hanya zikir aja? Itu Bapak ketika itu sudah berkeluarga atau masih sendiri Pak? Sudah berkeluarga, udah. Istri bagaimana Pak? Kan ketika zikir itu kan pasti kan ditinggal. Istri malah masuknya duluan itu. Oh gitu? Iya. Masya Allah. Jadi istri duluan? Jadi masuk terpengaruh istri juga waktu itu. Oh, gitu, jadi gitu, sama-sama. Ya, istri terpengaruh pertamanya jadi ikut gitu aja. 10 tahun itu bayangkan. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Masya Allah nih Sobat AMDK. Ternyata yang bisa mempengaruhi seseorang itu adalah yang pertama teman, kemudian istri, kemudian adalah anak. Ini mungkin anak belum masuk nih, kita belum dapat nih yang terpengaruh karena anak, karena sebagian di beberapa episode Pak, seperti kita datang ke beberapa di kota Palembang, itu banyak yang hijrah ataupun yang salah masuk ke aliran ataupun mengambil salah langkah itu kebanyakan karena teman. Namun ini kita dapat info baru, ternyata yang bisa mempengaruhi itu adalah istri, sebagaimana yang dikabarkan bahwasannya fitnah di dunia itu adalah orang terdekat kita, ya, teman, kemudian istri, kemudian anak. Nah, tapi insya Allah di channel yang akan datang kita akan cari tahu yang terpengaruh dengan anak. Nah kemudian Pak, itu selama 10 tahun itu kan terjadi kendala segala macam. Itu berpikir nggak sih untuk keluar? Tadinya enggak. Tadinya, tapi ada sebuah kejadian yang mengejutkan pada waktu itu. Jadi ada sebuah kejadian mengejutkan, yaitu ada ikhwan kita, itu minta tolong kita ya, mengenai material lah ya, mengenai keuangan. Laki-laki ya gitu, minta bantu kita bisa bantu karena suatu hal ada janji yang tidak bisa ditepatin oleh teman Bapak itu. Gitu, menimbulkan teman itu yang biasanya hadir rajin untuk ikut wiritan, ya itu nggak pernah hadir, sehingga kami disalahkan oleh dari pengurusnya gitu. Masya Allah. Nah, itu bahkan dibilang masuk neraka. Nah, gitu. Memang ya. Apa sih yang Bapak? Dari situ kita nggak bisa nerima gitu loh, nggak bisa nerima. Kemudian istri, gitu, ya cuma masa nolongin saudara malah masuk neraka. Wah, kalau gitu ini nggak bener ini gitu. Nah kebetulan waktu itu ada istri saya marah, akhirnya kita putuskan keluar dari. Oh jadi ketika masalah itu istri juga yang pertama marah? Marah, iya. Iya. Nah waktu itu yang dimarahin saya sama istri saya. Gitu loh. Masya Allah. Gitu. Setelah ya masih ya mencari-cari lagi. Masih gitu mencari-cari lagi. Gitu. Kajian biasalah di masjid. Gitu. Kajian umum lah gitu. Itu Bapak tahun berapa itu Pak? Saat itu tahun umur 40 lah. Umur 40? Iya, jadi umur 40 itu berarti kalau saya tahu kalau saya lahir di 58, umur 40 berarti di 98 sampai 2008. Masya Allah. Berarti sudah lama juga nih Sobat AMDK. Iya, saya juga baru krisis.
waktu zaman krisis. Nah, ketika Bapak perjalanan tadi, saya belum menyinggung masalah penghasilan Bapak nih. Karena kan biasanya orang yang mencari-cari itu nggak pernah berpikir masalah penghasilan, kerja dan lain sebagainya. Itu memang Bapak keseharian Bapak itu dapat dari mana, Pak? Apakah Bapak nggak kerja atau nggak usaha atau bagaimana? Nah, kebetulan waktu itu kan kerja saya kontraktor. Oh, kontraktor. Kalau kerja kontraktor itu yang saya tahu kan kalau nasib baik gitu loh. Kerja setahun bisa dimakan 5 tahun lah gitu. Kalau nasib baik. Jadi kalau masalah ekonomi nggak ada masalah sih. Sebaliknya kalau nasib nggak baik juga kerja setahun bisa menderita 10 tahun. Karena namanya bisnis kan ada rugi gitu loh. Ada yang jatuh, ada juga tinggal kitanya menjalankannya dengan benar apa tidak. Itu Bapak memang kontraktor tuh memang sudah lama, Pak? Udah lama, dari tahun 82 sampai Masya tahun Allah, 2000. belum ada itu, Pak. Di tahun 82. Itu memang dari awal sebelum Bapak hijrah pun memang sudah jadi kontraktor. Udah. Itu memang ngambil ilmu itu dari orang tua Bapak atau mandiri? Mandiri. Saya dari umur 7 tahun mandiri. Masya Allah. Saya dari umur 7 tahun mandiri. Saya sebelum bersaudara, salah satu anak yang saya istilahnya tidak ikut orang tua terus gitu. Ikut mbah saya, ikut paman saya dari. Mandiri ini artian orang tua Bapak, mohon maaf, sudah meninggal atau masih ada tapi Bapak milih? Ya. Masya Allah. Nih sobat AMDK. Jadi kemandirian dari usia dini itu ternyata mendidik Bapak bisa bertahan di usia yang luar biasa nih sampai saat ini. Jadi ketika terjadi permasalahan itu nggak kaget lagi karena sudah biasa menyelesaikan masalah itu dengan diri sendiri, tidak minta tolong terus ke orang tua. Ini pelajaran nih untuk sobat AMDK yang masih muda nih, yang kerjaannya ngemis terus ke orang tua. Kita nih sebagai laki-laki itu akan punya rumah tangga. Ini Bapak dari umur 7 tahun loh sudah mandiri. Kalau saya waktu itu Pak mulai mandiri ketika lulus SMP. Terus alhamdulillah orang tua saya sekolah pun alhamdulillah gratis. Maksudnya di sana gratis, kemudian saya kuliah juga alhamdulillah gratis juga karena di Libya. Jadi alhamdulillah nggak membebani orang tua lah, dan itu nilai plus lah buat saya, kebanggaan buat saya nih. Ini sama-sama luar biasa nih. Itu Bapak apakah masih mencari jalan yang lain atau memang udah deh jalanin yang kayak udahlah ikutin arus aja deh? Itu bagaimana, Pak? Begini, Mas Rio ya. Kan orang hidup itu yang jelas yang dicari kan ketenangan. Ya, insya Allah kalau tenang pasti bahagia. Tapi kalau bahagia belum tentu tenang. Wah, ini keren nih. Ya. Bisa jadi quotes nanti nih. Jadi kalau hidup kita tenang, insya Allah bahagia. Nah, selama saya 10 tahun, saya katanya zikir itu berarti menjadi tenang. Tapi kok ternyata nggak dapat. Pasti ini ada yang nggak beres ini. Nah, ternyata qadar Allah terjadi peristiwa yang tadi itu. Sehingga kan saya keluar. Nah, sehingga tetap mencari. Nah, kebetulan ini ke istri lagi nih. Istri lagi. Istri saya itu sering adik saya itu datang ke sini ngajarin istri saya kajian lah bawa majalah sunnah as-sunnah ini. Jadi itu, tapi saya masih di kajian umum lah ya, masih di masjid biasa. Jadi masih belum ngonek lah gitu. Bertentangan sih enggak, karena saya dalam rumah tangga itu kan berusaha ngomong ya. Seorang suami itu kan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ku ansuhakum walikum naro. Jadi istri anak itu adalah tanggung jawab suami. Iya, betul. Ya, surga tentang. Jadi kalau umpamanya punya istri nggak soleh, jangan disalahkan istrinya yang nggak soleh. Istri nggak soleh, jangan disalahkan. Nah, suaminya harus membuat istrinya menjadi, kalau nggak soleh menjadi soleha. Kalau anaknya nggak soleh, harus si bapaknya ini bisa, ayahnya bagaimana bisa menjadi anaknya menjadi soleh kan. Jadi jangan disalahkan anak sama istri, karena yang bertanggung jawab adalah ayah dan suami. Ku anfusakum walikum naro. Nah, ini beratnya jadi seorang suami. Bahkan kan harus bertanggung jawab. Sandang pangan papanya itu tanggung jawab suami, walaupun istrinya kaya, tetap nafkah itu tanggung jawab suami.
gitu. Iya, Yang saya tahu seperti itu ya, yang saya tahu. Nah, kembali ke tadi, kan tetap saya mencari dan mencari. Nah, akhirnya kebetulan saya akan punya anak di Jakarta. Karena saya ini saya ini cinta masjid. Sholat itu kalau nggak di masjid itu nggak mantep lah, nggak ada yang kurang gitu. Gitu, bahkan COVID aja saya nggak takut ke masjid. Masya Allah. Ya, saya ke masjid terus gitu loh. Ya, saya tetap ke masjid, saya ke COVID aja. Jadi saya tetap yang penting saya jaga protokol ya gitu. Takutnya ya sama Allah aja. Sehingga kebetulan ada anak saya di Jakarta itu ada kajian di satu rumah itu di tempat Bu Ima, saya suka ikut. Kemudian yang titik awalnya itu adalah saya pas sholat maghrib di suatu masjid, di situ masjidnya belum jadi itu, belum jadi, masih berantakan. Ada kajian di situ, saya ikut. Maghrib saya nggak pulang sampai isya, saya duduk di situ. Ada kajian di situ, kajian taksin, kajian tauhid gitu loh. Saya duduk, terus dikirain saya ikut jamaah di situ. Saya malah suruh ikut giliran. Nah, saya ini tamu dari luar gitu waktu itu. Saya dengerin, pas saya di tempat anak itu 1 minggu saya ikut terus itu. Disitulah hati saya, jangan-jangan, masih jangan-jangan, jadi jangan-jangan ini yang benar ini tauhid ini. Dari situ titik awalnya saya meyakini bahwa ini yang benar. Kalau gitu saya harus ikut kajian ini, cari informasi di mana. Gitu. Nah, terus akhirnya saya ikut setiap anak saya itu ke kajian, saya anterin, saya ikut dengerin gitu. Bapak bisa ngomong jangan-jangan ini yang benar nih karena itu dari isi kajiannya itu. Isi kajian yang membuat hati Bapak tenang. Ini tauhid ini. Tauhid. Jadi waktu itu jelasin tauhid itu ternyata ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma sifat. Dia jelasin, oh ini. Nah, selama ini saya nggak dapet itu. Dan ada yang bilang dulu kunci surga itu sholat, ternyata kunci surga itu tauhid. Orang sholatnya bagus, puasanya bagus, kalau tauhidnya rusak nggak apa semua. Iya, karena harus mengesahkan Allah. Iya, nomor 1 tauhid dulu gitu. Ini nggak boleh melakukan syirik. Jadi yang setelah saya tahu itu selain ikhlas dan ittiba kepada Rasul, tauhidnya harus benar. Jadi sobat AMDK yang nggak tahu tauhid, yaitu adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak boleh yang namanya menduakan Allah. Kita beribadah pada Allah, tapi kita beribadah kepada yang lain juga. Minta kepada Allah, tapi minta kepada yang lain juga. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Itulah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga diri dari perbuatan syirik. Kurang lebih seperti itu, Pak ya? Iya. Isi pembahasannya waktu itu ya. Masya Allah. Karena itu Bapak merasa, wah ini yang benar nih ya. Setelah itu semua usaha saya serahkan anak saya. Dari mulai itu saya nggak ikut lagi di perusahaan, saya serahkan anak saya yang Cibuntu. Saya ikut kajian-kajian aja sampai saya buka perpustakaan bagi kita. Itu kerjaan saya cuma gitu aja sampai sekarang. Jadi saya butuh waktu 4 sampai 5 jam sehari untuk membaca kitab, membaca itu sampai sekarang saya jalan. Jadi memang ketika awal itu cari ilmu, Pak ya? Karena saya merasa sekarang umur saya udah, kalau ngikutin Rasul udah 65 sebetulnya. Udah bonus banyak. Jadi selama sebelum hijrah itu saya merasa saya nggak ada yang, jangan-jangan nggak ada yang. Tapi Bapak ini nggak kelihatan 65, Pak. Kelihatan 30-40, Pak. Masya Allah. Jadi selama waktu saya belum hijrah itu, Mas Rio, saya merasa jangan-jangan amal saya selama ini sia-sia. Mumpung saya masih dikasih hidayah oleh Allah, kesempatan Allah hijrah ini, saya gunakan waktu benar-benar saya gunakan untuk ke Allah. Masya Allah. Gitu, untuk mendalami ilmu. Untuk bisnis tadi diserahkan ke anak semua. Saya nggak mikir, pokoknya yang penting saya termasuk ilmu bisnis itu saya pelajari, saya awasi anak saya, kalau itu nggak benar, ini jangan, ini nggak boleh. Gitu. Jadi kadang banyak juga benturan dengan anak saya. Nanti kalau gini, kamu yakin aja sama Allah. Jadi kalau sebelum hijrah itu masih bersandar kepada aset, bersandar kepada usaha, ya bersandar kepada uang, tapi setelah hijrah total bersandar kepada Allah, tawakal kepada usaha itu hanya melaksanakan sebab aja.
Tapi keberhasilan ternyata bukan karena usaha kita, Tetap karena Allah. karena dikehendaki Allah. Masya Allah, ini poin yang sangat luar biasa nih. Jadi Sobat AMDK, semuanya itu harus kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun hasilnya, itu semua Allah yang memberikan. Karena belum tentu yang kita lihat itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di mata kita baik, namun tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menarik nih Sobat AMDK, karena di sebelah kita ada Ustadz AMDK-nya langsung nih. Karena tadi Bapak cerita tentang usaha Bapak mulai dari masa muda sampai saat ini, yang mana tadi Bapak sudah serahkan ke anak, namun Bapak bisa mengawasi, nah ini salah loh, itu kan dalam muamalah nih. Nah, ini ada gurunya. Jadi mungkin saya serahkan ke Ustadz AMDK nih kalau masalah muamalahnya nih. Nah, apa tuh Ustadz? Masya Allah. Anda bukan Ustadz, antum yang Ustadz. Ini anak saya nih, Masya Allah ya. Nah, menarik tadi saya mendengar hijrah dari Pak Iksan Haryanto. Beliau saya kenal ketika saya masih aktif di Wesal TV ya. Di Wesal TV beliau salah satu yang sering ikut hadir ya, namun nggak pernah ketemu ya Pak ya, nggak pernah ketemu ya. Menurut yang bersangkutan ya, alhamdulillah ketemunya memang tidak disengaja di Bandara Halim Perdana Kusuma, yang ternyata nggak ketemu tuh gimana? Nggak pernah ketemu. Kan Nabi kan di TV. Iya. Di Wesal. Beliau nelpon. Ya. Nelpon. Nelpon gitu kan, ketika hadir tuh kan dialog sama masyarakat. Dialog masyarakat. Acara Abi itu dialog dengan masyarakat. Tapi lewat TV. Kalau ini kan langsung. Nah, beliau berusaha nelpon nggak ngangkat-ngangkat. Nggak pernah angkat. Berkali-kali. Sampai tahu-tahu dipertemukan Allah di Halim, di Bandara Halim Perdana Kusuma. Beliau tahu, anak kan bingung gitu kan. Ya, beliau tahu anak ini penggemar, katanya sering nonton, tapi nelpon nggak pernah masuk. Ya Pak, saya mau ke Malang katanya. Saya juga, sebelah gitu kan. Ternyata satu majelis dialognya nanti sama beliau, karena dia DPS di APSI dan kebetulan Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Dan Pak Iksan Haryanto ini salah satu DPS yang untuk bidang properti. Dewan Pengawas, ya. Bukan DPS-nya, Dewan Pengawas Propertinya. Nah, Dewan Pengawas Properti ya, DPP, Dewan Pengawas Propertinya. Alhamdulillah di satu majelis, makanya sampai sekarang jadi deket gitu. Nah, Anda menarik Pak Iksan. Tadi ketika antum dari sejak 82 itu usaha ya, 82 saya dengar tadi berusaha sebagai kontraktor. Nah, tentunya kan nih modal yang antum gunakan pribadi, uang pribadi, atau kerjasama dengan teman, atau gunakan bank? Menggunakan bank. Oh, bank. Kalau di sana pada waktu 82 kan belum ada bank syariah itu. Ya. Jadi bank ribawi. Bank ribawi. Ya, inilah mungkin perjalanan yang tadi antum ceritakan ke putra Ana, itu salah satu dampak. Salah satu dampak kita nggak pernah tenang. Karena menggunakan daripada modal yang haram. Namun pada saat itu belum ada syariah gitu loh. Jadi antum dimudahkan Allah tuh kalau saya lihat perjalanannya. Karena yang namanya hijrah itu adalah berpindah. Berpindah, berubah, yang antum bilang tadi itu berubah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Antum terus diberikan kemudahan Allah sehingga ketika dapat ibadah yang benar, akidah yang benar dengan tauhid yang benar, itu Allah yang perbaiki. Karena antum ingin yang benar, berkata yang benar. Yang saya bilang tuh ketika kita selalu berkata benar, wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Allah perbaiki amal kita. Nah ini. Nah, ana ingin dapat kabar antum di bank riba ini, apakah setelah ada bank syariah antum hijrah atau bagaimana itu? Masih tetap nggak langsung hijrah ya. Oh, nggak langsung hijrah. Gimana? Itu sebagai nasabah aja, itu nggak langsung hijrah, tapi setelah di Lampung itu ada bank syariah itu tahun 2010. 2010, ya. Sementara antum kan kemarin 2008 itu sebenarnya kan? Ya. Jadi saya hijrah itu 2015.
Oh, 5 tahun ini. Tahun baru total meninggalkan bank konvensional. 2010 muncul ada bank syariah. 2010 ada bank syariah di Lampung, BNI Syariah. Ada. Pertama BNI Syariah. Oh, BNI Ya, tahun 2010. Bank Muamalat kan duluan nggak? Bank Muamalat. Bank Syariah Mandiri. Iya. Waktu itu yang saya tahu BNI. Oh, tahunnya BNI. Karena saya dari tahun 82 di BNI terus. Oh iya, karena jadi ini nggak perhatiin bank lain. Oh, nasabah inti Ya. BNI banget Karena ini. cinta BNI kan. Oh, gitu ya. Kalau BNI itu kan yang dulu konvensional ya, BNIK. Iya. Itu kawan-kawan kita di sana tuh benci neraka. Di neraka. Ya. Tapi I sama kata ingin kemana? Ingin masuk surga. Bukan, BNIK tuh benci neraka, ingin kemana? Kalau yang konven, Ya. kan masih tanda tanya nih. Ya. Kalau dia tobat, alhamdulillah kan. Ya. Kalau enggak, nauzubillah kan. Nah, makanya antum hijrahnya ke BNIS. Ya. Benci neraka, idamkan sorga. Nah, antum nampaknya hijrahnya dari ibadah, nih sekarang hijrahnya ke keuangan. Kapan antum hijrah ke BNI Syariah tadi? Kalau dari nasabah, jadi nasabah sih dari tahun 2010 udah jadi nasabah, tapi nggak aktif. Oh, tapi konven masih jalan nih. Masih jalan. Oh, 2. Ya, 2. Tapi di 2015 total konven ditinggalin semua. Di Syariah. Itu dengan ilmu atau ikut-ikutan atau dengan kabar gitu? Waktu itu 2015 itu setelah saya hijrah, udah tahu bahwa riba itu haram. Bahwa bunga bank itu haram dari saya ngaji dari saya hijrah tadi itu. Ikut mengikuti sunnah tadi itu. Siapa itu yang ngomong? Ustadznya mungkin dapat kabar. Banyak ustadz, dari Ustadz Syafiq Reza Basalama. Oh, dia kan jarang bahas bank, tapi pernah bahas apanya? Ribanya kali ya? Di TV kan. Oh. Itu sering gitu. Kemudian ustadz-ustadz yang lain, kemudian dari baca buku-buku. Bukunya Ustadz Irwandi. Oh, ini yang pakarnya nih. Ini pakarnya. Jadi ternyata Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi ini menggiring Pak Iksan Haryanto ini untuk bermuamalah secara syariah. Ya, salah satunya menggunakan bank syariah. Tapi kan saat ini di masyarakat itu masih banyak orang yang nggak percaya kepada bank syariah. Itu gimana tuh pandangan antum itu? Yang sudah berhubungan dengan bank syariah gitu. Yang saya tahu dan yang mungkin saya mengalami ya, mungkin kurangnya informasi. Kurangnya informasi seperti apa sih bank syariah itu. Kurang informasi kepada masyarakat. Yang kedua, mungkin dari praktisinya bank syariah sendiri, dari sebagian karyawannya juga belum 100% menguasai tentang syariah, sehingga dalam menjalankan pekerjaannya kadang masih ada yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, itu kebetulan mungkin ketemu 1-2 orang yang pas itu, nah itulah yang orang pegang, sementara yang benar dikesampingkan. Mungkin ada 5 hal yang ada 5 hal ini, satu aja yang salah, yang kurang benar. Nah, yang kurang benar ini yang di blow up terus. Ini yang saya lihat. Apa itu kira-kira, Pak Iksan, yang dilihat saat ini yang dikritisi oleh masyarakat? Yang dikritisi ini sebetulnya yang perlu diperbaiki sendiri oleh dari pihak bank syariahnya itu adalah itu tadi, dari mungkin kalau bahasa agamanya itu perilaku ya, pelayanan, kemudian penyampaian. Kemudian apabila nasabah itu terjadi suatu masalah, namanya orang usaha kan kadang lancar. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, itu mungkin yang perlu diperbaiki. Oh, untuk kan selama ini kan masyarakat tuh kan berpikir bank syariah nggak ada di Indonesia. Ya. Nah, gimana itu? Kan padahal sudah banyak bank syariah nih. Ya. Nah, mereka tuh melihatnya seperti apa tuh bank syariah tuh? Maunya seperti apa? Nah, itu kadang-kadang orang yang mengatakan demikian itu sebenarnya belum ngerti bank syariah. Oh, sahabat AMDK, jadi masyarakat yang mengatakan bank syariah nggak ada di Indonesia belum mengerti bank syariah. Ini karena ini praktisi bank syariah loh, nasabah bank syariah. Katanya gitu, tapi dia belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Karena kan bank syariah itu kan didirikan pasti berdasarkan undang-undang. Ada
Dewan Pengawas Syariah. Nah, Masya Allah. Jadi semua kan ada payung hukumnya secara syariah gitu. Jadi seandainya dalam pelaksanaannya itu katanya nggak syariah, itu jangan disalahkan Bank Syariah. Keren nih. Jadi kalau ada praktisi yang salah, aturan yang salah, jangan salahkan Bank Syariah. Bener nih. Nah, ini seneng banget nih gua hari ini nih. Ya. Tuh, pegang nih Pak Ihsan. Makanya beliau jadi dapat ketenangan. Karena apa tadi? Ibadahnya benar, akidahnya benar, sehingga beliau dalam bermuamalah itu dapat yang benar, yaitu muamalahnya syariah. Jadi wajar nih AMDK Jambi bersama tim nih jelajah Nusantara bermuamalah syariah. Masya Allah nih, di penghujung sampai Jakarta nih, di Tanjung Karang gue dapat nikmat banget nih. Ya, orang yang betul-betul menikmati transaksinya di bank syariah. Tadi kita sudah jelas dapatkan kritik beliau, tolong do praktisi bank syariah layanannya. Ini yang terus kita perbaikin terus. Yang kedua, ketika ada nasabah, ada bermasalah, jangan cepat-cepat menghakimi nasabah. Harusnya kita cari kendala, kenapa ini ada masalah. Bukan begitu? Ya kan? Jadi harus ditanya. Sehingga ini nanti pada waktu diskusi akan dapat jalan keluar. Ya kan? Nah, ini juga kita hari ini dan beberapa pekan ini kita dapatkan informasi yang mengatakan, apa benar antum ketika berhubungan dengan bank syariahnya ada bunganya? Nggak ada. Tuh lihat, bank syariah nggak ada bunga. Nih praktisi nasabah bank syariah loh yang sudah menjalankan transaksi di bank syariah. Nggak ada bunga. Jadi kalau ada informasi bank syariah ada bunga, pasti itu batil. Nggak ada. Ya. Nah, tadi dikatakan juga bank syariah zolim. Gimana? Antum pernah rasakan? Ternyata kan antum ketika pelaksanaan itu yang sudah pernah antum rasakan ketika antum masalah. Ada nggak bank syariah zolim? Ketika sudah diskusi gitu. Mungkin awalan antum mungkin kepikir atau apa. Mungkin sahabat AMDK bisa dapat kabar gitu. Awalnya mungkin sedikit sedikit ada rasa seperti itu ya. Tapi ternyata setelah kita duduk bersama, ketika kita ada masalah dan masalah itu kita sampaikan sesuai dengan syariah untuk menyelesaikan masalah itu, ternyata bank tersebut juga ikut karena mereka juga takut. Mengatasnamakan syariah, kalau tidak sesuai syariah kan diancam neraka. Itu. Nah, yang saya alami ternyata sepanjang yang kita sampaikan ini adalah kebenaran sesuai syariah, mereka juga mengikuti kita. Zolim nggak itu? Yang katanya sampai bank syariah katanya zolim. Menurut saya tidak zolim karena sampai pernah kejadian yang saya alami itu sebuah pembayaran yang sudah saya lakukan pun ternyata setelah saya kami jelaskan dengan argumen yang memang sesuai dengan dalil. Dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Gitu. Karena agama Islam ini kan agama dalil. Gak keluar dari itu. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman dari sahabat. Jadi mereka menyadari dan ternyata dana yang sudah mereka ambil pun dikembalikan. Masya Allah. Itu kan coba bukti bahwa mereka juga takut kalau nggak syariah. Ini yang pengalaman yang saya alami. Jadi betul-betul nggak perlu khawatir lah sepanjang. Ya kita harus ngaji dulu, tahu ilmunya dulu supaya kalau ada masalah di dalam perbankan itu ya kita nggak usah takut-takut. Kalau memang itu sesuai syariah kita sampaikan, kita dakwah di situ. Dan itu Pak, itu ada sahabat AMDK, itu ada di undang-undang. Undang-Undang 21 tahun 2008. Di pasal 56 itu sanksi administratif. Jadi ketika ada masyarakat mendapatkan tidak sesuai syariah, diberitahu dia nggak mau ngikutin, bisa kena sanksi. Nah, alhamdulillah antum ketika nyampaikan bank syariah mau ngikuti kan? Mengikuti. Artinya bank syariah itu bisa diajak diskusi. Bisa. Iya kan? Artinya kan ada bank syariah di Indonesia. Ada sahabat AMDK. Ini nasabah ini, bukan kaleng-kaleng loh. Dan beliau ketua APSI ya? Bukan. Apa? Antum di asosiasi juga? Jadi anggota Dewan Pengawas Properti. Dewan Pengawas Properti. Properti. Nah, ini properti syariah lagi.
Nah, propertinya syariah. Ini kalau ada di Lampung, cari properti, cari Pak Iksan. Tapi dia nggak muncul lagi, anaknya yang muncul. Anaknya siapa Pak? Dodi Hartanto. Dodi Hartanto. Jadi nanti cari ya. Beliau sekarang yang aktif. Indah Sejahtera Land. Indah Sejahtera Land. Nah, itu yang punya anak Pak Iksan ya. Nah, ini penting. Jadi kalau Rio lihat, subhanallah, ini menarik karena ini berkenaan tentang hijrah. Kalau Rio lihat, baik masalah ibadah ataupun masalah muamalah, Pak Ihsan ini selalu mencari, ingin selalu belajar. Nah, ini kebanyakan orang itu kan pengennya instan, maksudnya ya hadir gitu. Tapi beliau ini sampai menyempatkan 5 jam ya Pak ya? 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam untuk membaca kitab loh. Itu luar biasa loh. Apalagi di umur beliau saat ini yang pengennya cuma depan TV, minum kopi. Nah, dia enggak. Ini enggak, malah 4 jam 5 jam baca kitab. Berarti kan memang luar biasa. Apa memang itu didikan orang tua atau memang tergerak dari mandiri tadi dari 7 tahun. Begini Mas Rio, kan tadi saya hijrah. Saya merasa sebelum hijrah itu kan saya hijrah itu umur 58. Tapi selama 58 tahun ini kan saya merasa jangan ibadah saya nggak diterima ini. Nah, sementara ibadah itu harus pakai ilmu. Yang selama ini ibadah itu nggak pakai ilmu. Nah, maka alhamdulillah saya masih dikasih umur sama Allah. Nah, sisa umur ini harus saya manfaatkan ini. Ya, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu yang benar. Masya Allah. Yang Bapak maksud tuh apa sih? Karena kan Bapak nggak mungkin dong mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Ya. Nah, ilmu yang Bapak maksud ini ilmu apa Pak? Ya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang syariat, ilmu tentang muamalah. Perlu disampaikan ilmu kita ini harusnya adalah dikatakan ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ini ilmu. Nah, inilah yang dikejar, inilah yang dipelajari saat ini oleh Pak Ihsan Haryanto. Nah, harusnya kita sebagai umat muslim bisa, inilah yang ditunjukkan oleh para ulama dan ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Maka hijrah beliau ini saya tangkap dan mungkin ini yang selalu saya dengung-dengungkan, hijrah itu beliau ini dapat hidayah. Jadi hijrah itu adalah hidayah apa? Hidayah Islam. Hijrah HI, hidayah Islam. J sama R itu jika rujukannya apa? A sama H, Al-Quran hadis. Jadi hijrah itu apa? Hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis. Itu hijrah yang benar. Tapi kalau hijrahnya itu karena katanya, belum benar. Ya, jadi kita pindah itu karena ikut-ikutan. Makanya banyak orang yang hijrah itu kembali lagi. Karena dia tidak kuat. Nah, beliau kuatnya tadi apa? Lewat tauhid tadi, keyakinan kepada Allah, bahwa rezeki dijamin Allah gitu kan. Nah, ini yang harusnya sahabat AMDK menjadi pelajaran penting di sore hari yang berbahagia ini ya. Kita dapat satu narasumber yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Dari 7 tahun beliau sudah mandiri. 7 tahun loh. Jangan sampai kita sudah akil balik ya. Masih tadi kata putra anak tuh ngemis sama orang tua, harus punya malu itu, karena malu itu sebagian dari iman loh. Ya, memang kita dulu, saya bisa dari SD sudah belajar jualan Pak. Makanya kalau bisa setiap ngomongnya ada jualannya terus. Ya, jual terus. Jadi antum jangan kemana-mana. Kalau sudah mau kepingin dekat dengan Allah, ya muamalahnya harus syariah. Karena saya bidangnya muamalah. Ini kalau bidang haji putra saya gitu ya, nggak tahu gitu ya. Tapi saya masih terus belajar, masih terus. Jadi ana berharap Pak Ihsan tolong nasehatin kami ya sebagai praktisi bank syariah. Kami siap untuk dapat kritik, kami siap untuk dapat teguran, kami siap ya. Siap untuk apa? Untuk misalnya ada perbaikan-perbaikan, kami siap untuk dapat nasihat. Tapi kami nggak siap kalau antum tinggalin kami. Nah, karena saya kita juga sebagai anak muda minta nasihatnya juga nih Pak. Saya kan kalau Bapak dari 7 tahun, saya tuh mulai mandiri itu berusaha untuk mandiri sejak lulus SMP.
Nah, saya sekarang ini baru ingin terjun ke dunia, ingin mencoba untuk berbisnis. Nah, untuk anak muda, tolong nasihati juga agar tidak melenceng ke jalan yang salah. Nah, mohon Pak, jadi beliau juga minta nasihat, Ana juga minta nasihat. Untuk saya, untuk kepada Bank Syariah ya, bukan nasihat lah, masukan dari saya. Mungkin yang mesti perlu ditingkatkan itu adalah pemahaman ilmu tentang syariah kepada pelaku praktisinya bank itu sendiri. Ya. Jadi para pegawainya itu harus banyak belajar tentang bisnis syariah, terutama perbankan. Harus benar-benar dia kuasai. Insya Allah kalau itu dikuasai akan berjalan dengan baik sesuai dengan syariah. Tapi kalau SDM-nya, yang maksud itu justru banyak yang tidak menguasai tentang syariah, nah di situ akan terjadi sebuah kendala yang besar karena itu tadi kadang timbul bank syariah sama malah lebih ini dari konsumennya, karena dari pelakunya itu yang kadang pindah karyawan dari bank konvensional ke bank syariah, dia belum menguasai dan dia masih ke bawah gitu loh. Narasinya masih gunakan narasi konvensional. Perilakunya masih ke bawah gitu. Itu yang saya amati dan yang saya lihat seperti itu. Nasihat saya, jadi perlu ditingkatkan SDM untuk supaya karyawan-karyawan itu, apalagi pemimpin-pemimpinnya ya, itu benar-benar harus menguasai tentang perbankan syariah. Jadi hukum-hukumnya dari apa aja, sehingga toh mereka juga takut pamannya dibilang syariah nggak syariah, kan justru dosanya akan lebih besar. Betul. Itu mungkin itu kalau dari saya. Gitu. Jazakallah khair. Untuk anak mudanya nih, karena Mata MDK ini banyak anak muda nih Pak. Kalau untuk anak muda yang saya jalani selama ini, sebetulnya kalau mau mandiri, yang pertama itu ini tentang usaha ya. Nomor satu adalah jujur. Tanamkan kejujuran dimanapun berada, dalam kondisi apapun. Jujur kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada orang tua, kepada siapapun, jujur. Dan itu komitmen jujur. Ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Amanah. Ya. Kemudian jalani dengan ikhlas. Kemudian kalau mau usaha itu harus punya keberanian. Berani mengambil risiko dengan perhitungan. Masya Allah. Jadi nggak asal berani aja ya? Ya, jangan. Ini jarang yang orang melakukan. Dia pintar, mungkin kuliah kumlot, tapi nggak punya keberanian untuk mengambil risiko. Padahal bisa ngitung, bisa ini. Nah, amal maksud Bapak nih, harus berani melakukan. Berani melakukan. Gitu. Dan sebelum kan ada hitungannya. Umpamanya orang bisnis membuat suatu usaha ini, nanti risiko terjelek adalah ini. Dianalisis dulu. Nah itu udah eksekusi. Jadi percuma ilmunya tinggi, punya kemampuan, tapi nggak berbuat, nggak melakukan, ya ngapain? Jadi itu kunci keberhasilan juga. Kemudian niatkan semua adalah nilai ibadah. Jadi seandainya jatuh pun, seandainya bangkrut pun, pasti dia sabar. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Jadi berbisnis pun kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah. Apalagi laki-laki yang punya istri, bekerja, nyari nafkah, bismillah, kan nyari nafkah, hari itu dapat nafkah, kemudian dikasih istrinya, pahalanya Masya Allah. Capeknya menghapus dosa. Jadi semua niatkan ibadah. Makanya nomor satu jujur itu, karena pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur itu nanti bersama sama Rasulullah. Sebaliknya pedagang dosa tempatnya di neraka. Ini sobat kejujuran. Jadi seperti saya itu yang saya alami dulu 82 saya buka perusahaan. Itu saya merantau ke Lampung tahun 78, umur 19, gitu umur 24
saya kerja sama orang di konsultan selama 2 tahun, saya bisa begitu. Modalnya kejujuran. Ketika kita jujur, orang percaya sama kita. Masya Allah, Masya Allah. Dan kita amanah. Udah, itu nggak punya modal datang sendiri. Keren tuh. Karena kita jujur, kita janji sama orang. Pamannya kita pakai dananya, pakai barangnya toko. Janji, tanggal 10. Kita waduh maaf ya, saya belum masuk ini nanti ya, minta duit. Jadi jangan sampai orang itu menghubungi kita. Jujur, jangan ada yang satupun bohong dengan siapapun. Insya Allah lancar. Masya Allah. Nih terima kasih banyak nih nasihatnya dari Pak Ihsan nih. Jadi sobat AMDK ada 5 nih. Yang pertama, kita harus jujur. Kepada siapapun kita harus jujur, dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak tertinggi yaitu adalah jujur. Dan Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi kalau kita selalu berkata benar, selalu berkata jujur, Allah akan perbaiki amal kita. Alhamdulillah Bapak tadi dari dunia yang gelap, ya Allah perbaiki amalnya atas kejujuran tadi, Pak. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita dituntut untuk amanah, agar manusia percaya dengan kita. Ya, kalau orang yang jujur, insya Allah dia amanah. Dan terutama pendidikan amanah yaitu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Karena ketika kita bisa menjaga sholat, itulah amanah tertinggi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bisa menjaga sholat, insya Allah dia adalah orang yang amanah. Kemudian yang ketiga, kita mengerjakan sesuatu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu kita membuat perhitungan, karena ini adalah bisnis. Berani mengambil resiko dengan perhitungan. Jadi jangan cuma berani ngambil resiko tapi nggak ngitung. Jadi berani ngambil resiko dengan perhitungan. Kemudian yang terakhir, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak pernah merasakan yang namanya ketika gagal kita merasa kecewa, merasa bersedih, karena kita serahkan semua kepada Allah. Berhasil juga nggak bangga, karena kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih sobat AMDK, bagaimana pertemuan kali ini? Luar biasa ini. Nih disimpulin nih, yuk. Jadi dari percakapan itu, habis simpulin, itu semua tidak lepas dari BNIS. Dari percakapan tadi itu ternyata simpulannya BNIS. Pertama apa BNIS tuh? Belajar, niatkan, ibadah selalu. Ya kan? Antum dapat seperti ini harus niat ibadah. Antum keliling-keliling ini harus niat ibadah. Ini sedang belajar. Yang kedua, tetap harus BNIS. Apa itu? Tadi kalau antum kepinginnya bisnis, niatkan ibadah selalu. BNIS. Jadi bisnis itu harus niat ibadah. Ya, BNIS-nya. Yang ketiga, setelah antum dapat, antum jangan sendirian. Antum sebarkan. Ajak yang lain. Jangan cuma ilmu di kepala, harus diamalkan. Itu apa namanya? Berdakwah, niatkan, ibadah selalu. Jadi tetap BNIS tuh dipegang. Hah? Karena apa? Karena yang dia sampaikan dikit, salah sedikit neraka. Kalau enggak surga. Maka ingat BNIS. Neraka itu antum senengnya atau dibenci? Jadi benci neraka, idamkan surga. Ya? Nah, kesimpulan juga dari serta dan tambahan sedikit untuk menjawab tadi bahwasannya yang namanya ilmu itu harus dipelajari. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al ilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari, bukan tiba-tiba datang. Beliau bisa seperti ini karena beliau menuntut ilmu. Ustadz AMDK bisa paham muamalah syariah karena beliau mempelajari ilmu syariah. Gak mungkin tiba-tiba ada dan beliau tiba-tiba mendapatkan hidayah dari Allah. Ini karena beliau berusaha belajar. Allah berikan hidayah dan Allah berikan anugerah ilmu kepada beliau. Dan alhamdulillah beliau sampai saat ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami harapkan kepada sobat AMDK, jangan berhenti untuk selalu berusaha belajar, mencari ilmu.
terutama ilmu yang telah disampaikan tadi, yaitu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Qala Allah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Rasul, kita aman ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ibadah selain ikhlas yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah wa qala sahabat, yaitu athar. Jadi kita nggak menggunakan pemahaman orang lain, tapi kita menggunakan pemahaman masa orang-orang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairun nas qarni, yaitu sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zamannya para sahabat. Jadi kita menggunakan pemahaman mereka dan apa yang dicontohkan oleh mereka. Mungkin seperti itu Pak Ihsan, terima kasih atas waktunya. Ini semoga pertemuan kali ini Sobat HMDK bisa banyak sekali mendapatkan ilmu dan wawasan yang terutama bisa memperbaiki amal kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, sudah azan maghrib. Waktunya buka puasa. Bismillah. Alhamdulillah, lega. Zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Artinya telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan semoga pahala tetap didapat insya Allah.